Ini nama saya Marsala Diamandala dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana penyalahgunaan nafsa oleh remaja. Di slide pertama di sini ada remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kehidupan anak-anak yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Akibatnya masa ini disebut juga sebagai masa yang penuh dengan badai dan tekanan untuk remaja, karena remaja harus belajar beradaptasi dan menerima semua perubahan yang seringkali menyebabkan pergolakan di dalam emosinya. Masalah penyalahgunaan narkoba khususnya. Remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga dan bangsa jika mereka sudah terkena narkoba atau hal-hal yang menjerumuskan lainnya. Pada dasarnya, remaja merupakan warisan terpenting yang nantinya menentukan peradaban masyarakat di masa yang akan datang. Remaja merupakan bimbingan atau sosialisasi dalam menjamin pertumbuhan fisik, mental, guna memiliki prinsip yang teguh serta selaras dan seimbang, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia yang memiliki manfaat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di slide selanjutnya di sini ada tindak pidana hukum. Seorang dapat dikategorikan melawan hukum karena penyalahgunaan narkotika sebagaimana telah dijelaskan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 111 ayat 1 dan 2. 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan dikenakan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Yang kedua, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkatnya 5 tahun, paling lamanya 20 tahun, dan pidana denda maksimal sebagai dimaksud pada ayat 1. Lanjut, maraknya peredaran narkotika di kalangan masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian terhadap lingkungan sosial yang timbul di bidang hukum, tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 yang mengatur tentang narkotika. Kedua, undang-undang tersebut memberikan ancaman hukum yang cukup berat baik produsen, pengedar maupun pemakainya sendiri. Seorang yang dapat dikategorikan melawan hukum atau kriminal yaitu orang yang memiliki dan menyediakan narkoba karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menurut hasil survei Badan Narkotika Nasional atau BNN, ganja, sabu, ekstasi, heroin, keempat jenis narkoba ini sering dikonsumsi di Indonesia. Ada sekitar 1,77% atau 3,3 juta penduduk Indonesia menjadi penyalahguna narkoba dengan jumlah kerugian ekonomi maupun sosial mencapai 84,7 triliun rupiah. Di sini ada nafza. Nafza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, sedangkan narkoba adalah narkotika dan obat-obatan. Narkoba atau nafza merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf, otak, sehingga bila mana disalahgunakan atau menyebabkan gangguan fisik, psikis, atau jiwa dan fungsional. Di sini ada faktor-faktor penyalahgunaan nafza di kalangan remaja. Yang pertama, adanya anggapan bahwa obat atau nafza yang tergolong
Narkoba atau nafsu tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi. Jadi orang yang sedang banyak masalah dalam kehidupan, mereka mencari pelarian dengan apa? Dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Dia tidak memikirkan bagaimana dampaknya setelah itu, bagaimana dampaknya di masa yang akan datang. Kedua, harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dan efek mengkonsumsi dari narkoba atau nafsu. Tiga, tidak ada kurang memiliki rasa percaya diri, self-confidence, untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder. Jadi biasanya orang yang kalau udah pakai narkoba ini merasa dirinya jadi lebih pede, yang tadinya nggak pede jadi pede. Terus yang keempat, adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru. Ya biasanya remaja ini ya pengen tahu gimana sih rasanya, pengen mencoba hal-hal yang baru yang sebenarnya tuh nggak harus dicoba, sebenarnya itu adalah hal yang buruk. Terus di sini ada juga kurangnya kontrol dan perhatian orang tua pada perkembangan kejiwaan remaja. Mungkin orang tuanya terlalu sibuk di luar tanpa memikirkan gimana anaknya, dan akhirnya anaknya terjerumus. Dan selanjutnya, terdapat tekanan atau bahkan ancaman dari teman sebaya. Mungkin dari temannya ada juga yang bilang kayak, masa lu udah kayak gini gak pakai narkoba sih, coba dong enak segala macam. Dan akhirnya mereka terpengaruh. Terus tingkat keyakinan atau pengalaman keagamaannya yang kurang, mungkin juga karena dia kurang dikasih pendalaman ilmu agama, akhirnya dia mencoba hal-hal yang menjerumuskan yang dilarang oleh agama. Adanya keinginan yang kuat di kalangan sebagai remaja untuk tanpa dikekang aturan, tata tertib, dan norma-norma. Selanjutnya ada faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan di kalangan remaja menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks mempengaruhi remaja. Untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika atau narkoba, sebenarnya terdapat 3 lingkungan yang mempengaruhi remaja. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya lingkungan, faktor ketersediaan narkoba. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketersediaan dan mudahnya sekarang untuk mendapatkan narkoba nafsa bagi remaja memberikan peluang bagi remaja untuk mencoba, untuk terjerumus dalam praktik penyalahgunaan narkoba dan nafsa. Apalagi penggunaan nafsa ini sangatlah mudah. Selanjutnya ada faktor lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius adalah adanya pengaruh media massa dan media elektronik yang banyak memberikan informasi tentang narkoba atau nafsa tanpa dibarengi dengan penjelasan, tanpa dibarengi dengan pemberitahuan bahwa narkoba ini membahayakan, bahwa narkoba ini kedepannya akan menjadikan suatu hal yang buruk, akan menjerumuskan. Dan faktor ini pun dapat menggiring remaja untuk mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkoba dan nafsa. Selanjutnya, upaya kepolisian dan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja itu, upaya kepolisian itu sudah membuat organisasi yang bernama Kampung Tangguh Anti Narkoba di daerah Kabupaten Tangerang. Karena di sana banyak yang timbul peredaran, penggunaan, upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap menggunakan narkotika serta obat-obatan terlarang di tengah masyarakat, terutama remaja. Jadi dengan bentuknya kampung tangguh ini, kepolisian tuh menyediakan lahan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya apa aja. Terus semua itu melibatkan pemerintahan setempat, melibatkan warga-warga setempat, agar yang teredukasi bukan hanya remaja tapi seluruh masyarakat. Dan Badan Narkotika Kabupaten BNK Tangerang juga menggelar kegiatan bimbingan teknis BUMTEK pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagi pengurus dan anggota BNK Kabupaten Tangerang periode tahun 2022. Ketua BNK Tangerang Dede Sutadi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar para pengurus dan anggota BNK Kabupaten Tangerang lebih memahami fungsi dan tugas mereka itu apa, sehingga bisa membuat masyarakat
membuat menjadi masyarakat yang memiliki SDM berkompeten, SDM yang bagus, yang layak. Dan di sini yang terakhir ada jenis-jenis narkoba, obat-obatan terlarang yang banyak orang pakai di Indonesia. Dan apa aja sih yang dampaknya bagi kesehatan kita? Satu tuh ada kayak koin, termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Dapat dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis. Jadi obat ini bukan hanya semata-mata obat terlarang doang ya. Kalau kita makainya dengan benar ini bisa menjadi obat. Terus efek sampingnya penggunaan kokain seperti serangan jantung, kejang-kejang, stroke, bahkan kematian akibat overdosis. Apalagi kalau digunanya bersamaan dengan alkohol. Di sini ada ganja, jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng. Ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampur ke dalam makanan atau diseduh sebagai teh. Ini ada efeknya, itu ada bisa bikin gangguan kejiwaan, peningkatan detak jantung, peningkatan risiko serangan jantung, depresi, dan paranoid. Tapi di beberapa negara, eh, cimeng ini kalau dosisnya pas ini dapat digunakan sebagai terapi tambahan untuk beberapa penyakit seperti penyakit multiple sklerosis, penyakit Alzheimer, dan penyakit Crohn. Namun di Indonesia ganja termasuk ilegal karena risiko penyalahgunaannya dinilai jauh lebih besar ke hal negatifnya daripada hal positifnya, daripada manfaatnya. Yang ketiga ada ekstasi, obat sintetis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulnya. Jenis narkoba ini berisiko tinggi, disalahgunakan bisa menyebabkan ketergantungan. Dosis ekstasi berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan seperti hipertermia, gangguan kerja jantung, dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif yang berbahaya, dan overdose. Oke, keempat ada heroin atau putau, adalah jenis narkoba adiktif, dapat dimanfaatkan secara medis sebagai pereda nyeri. Kalau misalnya dipakainya secara medis, obat heroin ini menjadi suatu hal yang bermanfaat, tetapi kalau dipakainya berlebihan, dosisnya terlalu tinggi, itu bisa menjadi jatuhnya ke obat-obatan terlarang. Namun jika disalahgunakan, overdosis heroin bisa menyebabkan penggunanya mengalami hipotensi, bibir dan kuku membiru, kaku otot, kejang-kejang, bisa meninggal dunia, kematian. Oke, yang kelima, metamfetamin atau sabu-sabu adalah jenis narkotika stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif, sama seperti efek narkoba pada umumnya. Penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa meningkatkan risiko terkena HIV, AIDS. Selain itu, efek fisiologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga bisa dialami oleh penggunaan sabu-sabu. Selain jenis narkoba yang telah disebutkan tadi, masih ada narkoba lain yang masih orang Indonesia banyak pakai di sini, seperti ada morfin, mushroom, plaka, dan LSD. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada pesan terakhirnya adalah hindari penggunaan narkoba dengan alasan apapun, termasuk sebagai pelarian dari masalah hidup atau agar merasa jiwa menjadi tenang. Kita bisa melakukan hal lain yang jauh lebih bermanfaat, yang bisa membuat diri kita menjadi lebih rileks, tenang, dan santai. Narkoba mungkin dapat menenangkan Anda untuk sementara waktu, tetapi setelah efek tersebut hilang, narkoba justru merusak dan mengacaukan berbagai aspek dalam kehidupan Anda. Jika sudah terlanjur kecanduan dan Anda merasa kesulitan untuk berhenti, ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk berobat, untuk bertobat, untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi jangan ragu untuk meminta untuk kita pergi ke dokter, dan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan kita lebih memilih teman-teman
yang bisa membawa pengaruh positif kepada kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.